Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali di perdana Ramadan untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir. Dan kita sudah masuk pada surat Al-Mutaffifin. Sekarang masuk pada ayat yang ke-29. Mudah-mudahan kita tuntaskan sampai akhir, yaitu ayat ke-36. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada sebagiannya khususnya ibu-ibu banyak yang tidak hadir karena ada daurah, dan ini daurah yang terakhir di Masjid Umar bin Khattab. Alhamdulillah, di sini subur ilmu, di sana juga subur ilmu, gitu ya. Thalabul ilmi, alhamdulillah. Karena syahrul Ramadan termasuk syahrul ulum. Ya. Bulan Ramadan termasuk bulan ilmu. Karena sumber dari ilmu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Dikatakan Lailatul Qadar, malam penentuan qadar, dan khairul layal, sebaik-baik malam, karena diturunkan di situ Al-Qur'an. Ramadan juga dikatakan syahru syuhur, khairu syuhur, ya, sebaik-baik atau sayyidus syuhur, ya, sebaik-baik bulan di antara 12 bulan yang ada, karena di situ ada turun Al-Qur'an. Bahkan malaikat Jibril itu menjadi sayyidul malaikah karena menyampaikan Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya karena beliau membawa amanat pedoman Al-Qur'an. Ya. Maka dari itu kita harus semangat mencintai ilmu. Bertambah Ramadan, bertambah kualitas ilmu kita dan kuantitas ilmu kita. Sedangkan keberkahan dari ilmu adalah bertambah solehnya kita, bertambah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat di dalam mengamalkannya. Itu keberkahan ilmu. Baik, kita baca terlebih dahulu seperti biasa dari ayat 1 sampai ayat yang ke-36 terakhir. Tentu saya ingatkan diri saya juga jamaah semuanya untuk menghadirkan hati, khusyuk di dalam membacanya, karena satu huruf itu Allah tawarkan 10 kebaikan. Sedangkan yang kita baca ratusan bahkan ribuan huruf, ya, sehingga kesempatan mendapatkan banyak imbalan, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم
wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Dilihat langsung terjemahannya pada ayat yang akan kita kaji tafsirnya 29. Innalladzina sesungguhnya a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Innahum innalladzina sesungguhnya orang-orang ajramu yang mereka telah berbuat dosa besar. Kanu adapun keadaan mereka minalladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman yadhakun mereka menertawakannya. Wa idza marru dan jika mereka orang-orang yang beriman lewat bihim di hadapan mereka yataghamazun satu dengan yang lainnya saling mengedipkan mata menunjukkan apa? Sinis ya. Hasad. Wa idzan qalabu
dan jika mereka kembali, orang-orang yang banyak dosa, orang kafir, orang munafik, ila ahlihim, menuju ke keluarganya, ke kaumnya, inqalabu fakihin, mereka kembali dengan bersorak ria, fakihin atau gembira. Wa idza ra'awhum, dan jika mereka melihat hum, kepada orang-orang mukmin, qalu, mereka katakan, inna haula'i ladallun, mereka katakan sungguh orang-orang yang merasa dirinya beriman ditujukan kepada orang mukmin. Mereka katakan inna haula'i ladallun, sungguh mereka orang-orang mukmin itu, sahabat-sahabat Nabi itu, ladallun, benar-benar mereka orang yang sesat. Komentarnya buruk. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa itu tidaklah mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ursilu alaihim, mereka tidaklah diutus alaihim, atas orang-orang kafir, hafizina. Wa ma ursilu alaihim, dan tidaklah mereka diutus alaihim, atas orang-orang mukmin, hafizina, untuk menjaganya. Fal yauma, maka hari ini, alladzina amanu, gantian ini ya, orang-orang yang beriman, minal kuffari, dari orang-orang kafir, yadhakun, minnya itu maksudnya di situ adalah ilah ya. Maka adapun orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir, yadhakun. Yadhakun ini dari dohaka ya. Yadhakun, mereka orang-orang mukmin menertawakannya, gantian ya, di akhirat. Alal araiki, di atas dipan-dipan yang indah, yang zurun. Mereka melepas pandangannya di tempat duduk mereka, di atas dipan-dipan yang indah. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, apakah orang-orang kafir itu mendapatkan balasan? Thuwiba berarti di ya. Apakah mereka orang kafir itu diberi balasan? Ma kanu yaf'alun, terhadap apa yang telah mereka orang-orang kafir berbuatnya. Taib. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ada dua kubu ya, mukmin dengan muslim. Mukmin dengan kafir. Orang kafir karena punya harta, punya kedudukan, dan memang surganya mereka di dunia. Ya. Ad-dunya sijnul mu'mini, dalam hadisnya ya, wa jannatu kafiri. Ya. Bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan menjadi surga bagi orang kafir. Makanya jangan silau mata. Ya. Ketika mereka orang-orang kafir dari pagi sampai sore, bahkan mereka bangun lebih dulu, jam 1, jam 2 malam, untuk mengatur strategi di dalam urusan dunianya. Bahkan namanya juga orang kafir, orang munafik juga banyak yang ikut-ikutan. Tidak pernah berpikir masalah apakah yang dicarinya itu halal apa haram, itu tidak dipikirkan. Namanya juga orang kafir ya. Mereka itu badannya ada di dunia, tapi hati dan pikirannya di neraka. Kagok asup neraka gitu ya. Sehingga mereka jadikan dunia itu sebagai jannahnya, karena nerakanya mereka di akhirat. Ya, sehingga tidak mengenal halal dan haram. Nah, sehingga sudah hal yang fitrah ya. Ketika ada yang mengusung kebenaran, ada kebatilan, dan ada para pengusungnya. Dan itu pasti ada perseteruan ya. Meskipun di dalam surat Al-Baqarah dari sejak ayat 1 sampai ayat 5, kemudian nyambung ayat 6
sampai ayat 7, nyambung lagi dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Sehingga ada 3 golongan. 1, 5 orang mukmin, 6, 7 orang kafir, 8 sampai 20 orang-orang munafik. Ya. Tapi tetap 3 golongan itu ujungnya adalah 2. Karena di akhirat hanya cuma 2 saja. Antara murka Allah masuk nerakanya. Yang kedua rahmat Allah masuk ke dalam jannahnya. Enggak ada yang ketiga. Sehingga ayat 8 dalam Al-Baqarah sampai ayat yang ke-20 itu masuk pada kategori ayat 6 dan 7 kafir, ya. Sehingga dilihat, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai ayat yang ke-140. Pada ayat 140-nya Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang-orang munafik nifaq akbar, bukan orang mukmin lagi tapi orang kafir. Jadi tidak pernah ada tempat yang ketiga, cuma 2 saja. Di Quran antum ada surat An-Nisa? Alhamdulillah. Kalau enggak ada masalah. Apa pindah tulisannya ke hafalan? Ya, sehingga di rusum Al-Quran tidak ada. Pada ayat yang ke-140-nya di penghujungnya ada kalimat Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di mana? Fi jahannama jami'ah. Di dalam neraka jahanam bersama-sama. Makanya surat Al-Baqarah tadi yang menceritakan tentang orang munafik nifaq akbar dari ayat 8 sampai ayat 20 itu masuk pada orang-orang kafir, ya. Sehingga hanya 2 saja antara mukmin dan kafir nanti, ya. Nah, di antara 2 golongan ini pembawa kebenaran pasti mereka mengusung kebenaran, al-haq, ya. Ada juga kebatilan dan ada juga pengusungnya. Siapa lagi kalau bukan orang munafik dan orang kafir, ya. Karena kehadiran orang munafik itu sangat menguntungkan visi misinya orang-orang kafir, sehingga mereka dikategorikan sama saja dengan orang kafir. Bahkan di dalam Islam itu orang munafik itu jauh lebih berbahaya dibandingkan orang kafir, ya. Orang kafir kan jelas-jelas, ya, saya tidak seideologi dengan Anda wahai orang mukmin, meskipun tidak mengatakan kamu wahai orang mukmin beda jalannya dengan kami, ya. Kami orang kafir, meskipun tidak bilang begitu kan, ya, orang kafir itu, ya. Kami beda jalannya dengan kalian. Nah, jelas orang kafir itu menyatakan memang agamanya beda dengan agama Islam. Tapi kalau orang munafik, ya, ketika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi ketika bertemu dengan seideologinya orang-orang kafir, mereka katakan kami seideologi dengan kalian dan kami juga biasa memperolok-olokkan orang-orang mukmin, ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan al arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dalam urusan apapun, ya, maka ruh-ruh itu laksana satu batalion tentara yang dikerahkan oleh seorang komandan, suruh ke utara-utara, ke timur-timur, ke selatan-selatan, ya, sesuai dengan arahan dari komandannya. Maka ketika ruh ini dia saling mengenal, maka dia akan tambah menguat, ya. Mukmin dengan mukmin tambah kuat kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah baik, ya, tambah soleh, dia akan solid, ya. Begitu juga orang kafir tambah kuat kerinduannya terhadap neraka, tambah besar juga dosa-dosanya yang mereka lakukan, kekufurannya. Kemudian bersamaan dengan itu mereka juga akan berkumpul dengan seideologinya, satu frekuensi, dan mereka akan kuat, ya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang mengusung kebaikan, doakan, ya, supaya mereka tidak
tidak salah langkah atau menyimpang ya, sehingga tidak dibeli oleh orang-orang munafik. Karena kehadiran orang munafik itu memang ya menambah senangnya dan menambah kuatnya visi misi orang kafir, sehingga tidak sedikit mereka hadir dijadikan umpan, dijadikan arrow ya, anak panah untuk merusak Islam dan kaum muslimin, tapi dengan bahasa kaum muslimin. Itu orang munafik. Makanya ada kaum liberal ya. Kemudian ada juga orang-orang yang berbicara Islam ya, tapi mereka casingnya saja berbicara Islam. Kemudian sesuai dengan orderan dari para sponsornya, sehingga berbicara tahu al-haq tapi berbicara kemudian supaya samar al-haq itu ya. Dan itu ada sudah dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ana wa alghaw fihi la'allakum taghlibun, kan begitu. Orang-orang kafir itu berbicara kepada orang-orang munafik dan kawan-kawannya ya. Tolong nanti sampaikan, la tasma'u li hadzal qur'an. Jangan pernah kalian mendengarkan isi Al-Qur'an itu. Kalaupun mau, wa alghaw fihi, bikinlah hiruk pikuk di dalam Al-Qur'an. Suruh bikin penafsiran-penafsiran yang tidak semestinya berdasarkan disiplin ilmu tafsir ya. Makanya ada tafsir hermeneutika ya. Kemudian tafsir takdimul akli minan nakal ya, lebih mendahulukan akal daripada dalil ya. Begitulah orang-orang liberal, sehingga bebas dalam menafsirkannya. La'allakum taglibun, agar kalian mendapatkan kemenangan ya. Sunnatullah itu dari dulu sampai hari ini ya. Kemudian tidak sampai sebatas itu saja, mereka juga memperolok-olokkan orang-orang yang membawa kebenaran itu sendiri. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda ya, jangankan disengaja, apalagi direncanakan ya. Kan ada sengaja itu spontan ya, memang dia mengejek, tidak hanya membuat kalimat-kalimat yang membuat PR kaum muslimin ya, untuk merendahkan Islam, tapi juga merendahkan orang yang membawa kebenaran itu sendiri ya. Itu spontan, apalagi kalau direncanakan ya. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata, sudah pada hafal kayaknya hadis ini insyaallah ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin, mithqala dzarratin min kibrin. Nah, ini dia. Kita besarkan penyakitnya. Tulisannya. Qalu wa mal kibru ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, al-kibru batarul haq wa gomsun nas. Bisa gomtu, bisa gomsu, wa gomsun nas. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk jannah siapa? Man, siapa saja. Karena yang keberadaan orang itu fi qalbihi, di dalam hatinya mithqala dzarratin, ada sebesar biji sawi, min kibrin, dari kiber, sombong. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal kibru ya Rasulullah, apa sih yang disebut dengan kiber itu? Qala
al-kibru batarul haqqi wa ghamsun nas. Namanya kiber, ya. Sombong itu batarul haq, dia menolak kebenaran. Jadi yang disampaikan itu kan syariat al-haq, ya. Itu dia tolak, ya. Wa ghamsun nas, kemudian tidak sekedar itu, merendahkan orang yang membawa kebenaran. Levelnya satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada yang memang orang kafir, jelas itu. Kemudian menggunakan alat orang-orang munafik dan merencanakannya. Ada juga yang ketiga, kalau analisa saya ya, ada yang ketiga, orang yang terkena efek, ya, efek buruk dari sifat orang munafik, ya. Dan bahkan mungkin kita juga bisa saja, ya, punya nilai kiber, ya, dalam hati ini, cuma tidak kita sadari, ya. Maka banyak-banyak istighfar saja, ya. Saya secara pribadi tidak suka kalau ada, ya, Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan itu sampai saling menjatuhkan, ya. Itu dalam sebuah pendapat misalkan, ya, yang itu urusannya misalkan urusan fikih apalagi, ya. Urusan fikih kan sangat memungkinkan terbuka untuk adanya perbedaan, ya. Kalau misalkan ikhtilaf itu wajar, ya. Namanya ikhtilaf itu bagian dari fitrah manusia. Kullu ra'sin ra'yun, setiap kepala itu punya pendapat, ya. Tapi kalau ikhtilafnya itu didasari dengan ilmu, maka akan lahir rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ada nilai tasamuh, lahir tasamuh. Tasamuh itu toleransi, ya. Dia menghargai pendapat orang lain dengan dia juga punya keyakinan atas pendapatnya sendiri. Tapi sama-sama kawannya didasari pendapatnya karena disiplin ilmu, kita juga karena disiplin ilmu. Itu saling menghargai. Tapi alhamdulillah hari ini ada orang-orang yang memiliki karakter yang baik, ya. Orang-orang seperti inilah yang disebut dengan orang soleh, dan tidak sekedar soleh tapi muslih, ya. Dia tahu persoalan, dewasa dalam menghadapi persoalan umat, ya. Kalau soleh itu kan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak cukup itu. Muslih gitu, ya. Memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Salah satu bentuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain itu dia tahu persoalan umat. Umat ini dalam keadaan kronis, hadir di tengah-tengah umat itu ketika ada perbedaan bukan menambah masalah bagi umat, ya. Tapi dengan dia tasamuh, ya, toleransi, menghargai pendapat orang lain, itu sudah termasuk dia memberikan kemaslahatan kepada umat, ya, perbaikan kepada umat, ya. Karena membawa sikap yang baik, adil, ya. Karena orang yang berbuat kebaikan itu banyak, tapi yang susah itu mencari orang yang adil, ya. Orang soleh itu banyak, tapi yang muslih itu pilihan, ya. Orang muslih itu pilihan. Jadi salah satu orang yang membawa kemaslahatan di tengah-tengah umat itu tidak menambah masalah di tengah-tengah umat, ya. Jadi tahu umat ini lagi banyak masalah kan, ya, kronis. Jangan sampai pendapatnya yang berbeda dengan ustadznya atau ulamanya yang lain, ya, itu kemudian akhirnya dari ikhtilaf menjadi iftiraq, ya, perpecahan. Nah, itu dosa. Tapi kalau ikhtilaf yang didasari dengan ilmu kemudian bisa mengolah hati, akhirnya yang lahir rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia bisa memposisikan diri, saya punya pendapat seperti ini dan berbeda dengan fulan sahabat saya ini, ya, berbeda, ya. Tapi dia saling menghargai. Begitulah yang biasa dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal, ya. Kadang dalam urusan fikih ini paling banyak, tapi ada juga dalam urusan akidah, tapi bukan masalah prinsip dalam sebuah akidah, tapi dalam cabang dari sebuah prinsip, ya. Kan ini prinsip. Ada juga persoalan yang cabang dari sebuah prinsip, ada juga cabang dari cabang dalam urusan prinsip. Ya, itu kalau disiplin ilmu dipelajari sampai seperti itu, ya. Kalau ini terlihat sekali kan dikatakan
ucapan dan sikap seseorang itu menunjukkan kualitas ilmunya sampai di situ. Ya, terserah dia mau sekolahnya seperti apa. Dilihat dari urusan ini, bagaimana mensikapi masalah. Ya, jangan sampai ketika ada perbedaan yang disampaikan pendapat oleh kawannya itu juga sumbernya al-haq, kemudian yang kita analisa juga kemudian kita lahirkan butiran-butiran hasil dari hulasoh, ya misalkan hasil dari ringkasannya, analisanya kita berbeda dengan yang lain, ya. Itu kita kebenaran yang dibawa itu juga kebenaran. Ketika berbeda hasilnya, kan itu dibahas oleh Ibnu Qayyim. Ada hidayatul faham, ya, hidayah pemahaman pada sebuah dalil antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama anugerahnya, ya. Yang dituntut oleh Allah itu sejauh mana kita dewasa dalam tasamuh, ya, menghargai pendapat di antara dua pendapat yang berbeda, ya. Jangan sampai kemudian tidak terasa kita merendahkan orang itu, sama saja kita merendahkan hasil ijtihadnya. Kalau itu dikatakan ijtihad, hasil ijtihadnya, pendapatnya yang sumbernya dari al-haq, ya, begitu. kecuali kalau memang menyalahi ilmu dasar, ya. Kalau misalkan hanya urusan apakah tangan dulu misalkan, ya, ketika mau sujud tangan dulu apa lutut dulu. Nah, kita punya pendapat misalkan tangan dulu, orang itu pendapatnya lutut dulu, ya sudah. Di situ ikhtilaf, perbedaan pendapat yang sifatnya ya furu', ya. Kita harus toleransi, ya, tasamuh. Ya. Sekarang kalau Ramadan, ya, ada juga, ya, terlihat keterbatasan ilmu seseorang itu dari sikap dan ucapannya. Sampai dia nggak mau sholat karena ini 23 rakaat, ya, tarawehnya. Ya. Yang ini juga ada, saya nggak maulah bermakmum dengan yang 11, ya. Nah, kemudian kalau hanya sampai sebatas itu tidak masalah. Tapi kalau sampai ketika ketemu, ya, kemudian kita tidak mau salaman atau menjawab salamnya, itu masalah besar, ya. Ada juga, nah aku naon resep dinu 11 tidak mau yang 23, loba teuing 23 mah capek, gak masalah itu bagi dia, ya. Tapi kalau ada juga, kenapa kamu suka yang 23 nggak suka yang 11, ya. Yang 23 cepat masalahnya, gitu misalkan, ya, gitu. Ya itu urusannya pilihan, silahkan, ya. Padahal ilmunya kan cuma satu saja. Mau 11, mau 23, terserah. Bahkan lebih dari 23 juga nggak apa-apa. Yang penting la witroni fi lailah. Itu kalau dibahas ujungnya begitu. Yang penting tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya. Nah, tapi ada juga yang kekeh. Ini yang kurang ngopi, kalau bahasa saya, kurang ngopi. Pokoknya yang benar itu 11 rakaat tarawih itu. Lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Nah, ini kurang ngopi ini, ya. Kurang ngopi ini orang, ya. Bacaannya terbatas, ya. Mau gitu membid'ahkan Umar bin Khattab, kemudian sahabat yang lain, padahal sudah mendapatkan lisensi dari Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya jangan sampai, ya, kita tidak terasa jatuh pada kiber tadi, ya, merendahkan pendapat yang dibawa oleh sahabat kita sesama orang mukmin, kemudian alih-alih bahayanya setan menggelitik sampai akhirnya menjatuhkan, merendahkan orang yang membawa kebenaran itu. Padahal itu kan saudara kita, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, sahabat yang dicintai oleh Allah SWT. Ada juga satu kelompok Islam, ya, yang menyeru kepada perubahan, ya, perubahan dalam makna pemahaman, ya. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut manhaj salaf. Nah, ada orang yang menyerukan itu, ya, tapi ada juga orang yang tidak menyerukan itu, tapi sesuai dengan manhaj salaf, ya, gitu. Sampai mengatakan begini, kepada orang yang punya kekuasaan atau punya kedudukan, tapi melakukan sebuah kedoliman yang sangat besar, ya. Kedoliman yang sangat besar. Itu mudahanah, ya. Berlembut-lembut, ya, sampai posisinya seperti murji'ah, ya. Berdekat-dekat, kemudian bahkan sampai menjadi tangan kanannya
Kemudian ketika bertemu dengan orang Islam yang melaksanakan hadis Nabi misalkan ya, bahwa afdalul jihad qaulu haqqin inda sultanin jair ya. Bahwa jihad yang paling besar itu adalah menyuarakan kebenaran, meluruskan penguasa yang dolim ya, menyampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang dolim ya. Itu dikatakan khawarij ya. Simpel saja. Tuh khawarij itu. Kalau ada demo katanya mereka menyatakan dirinya orang Islam umat Nabi Muhammad itu bohong ya. Kalau sampai demo ya peringatkan saja. Kalau tidak mau diperingatkan sudah habiskan saja. Ya, suruh dibunuh coba. Gimana itu? Sikapnya kepada orang Islam kok seperti sikapnya kepada orang kafir, tapi kepada orang yang membawa kedoliman yang sangat besar bahkan mendekati kepada kekafiran, itu mereka malah senyum-senyum berdekat-dekatan. Ini tidak terasa memiliki sifat kiber ya, dan seperti itu ada gitu. Batarul haq wa ghamsun nas. Dia menolak kebenaran, kemudian dia juga merendahkan orang yang membawa kebenaran itu. Nah, makanya banyak-banyaklah kita menambah ilmu, kemudian sebelum mencari ilmu minta keberkahan kepada Allah. Makanya doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Umat ini dalam keadaan kronis karena wajar secara fitrahnya kita sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW sumber kebenaran itu ya dari sejak 14 abad yang lalu lebih ya. Makanya kita di penghujung. Itu kalau ini air jernih kemudian memancar dari hulu ke hilir. Nah, kita ada di hilir ini akhir zaman. Kalau tidak punya filter yang bagus ya, disiplin ilmu yang baik, kita ini akan terbawa dalam di antara dua titik ekstrim ya. Bisa kita ini ifrat, bisa juga tafrit ya. Bisa melebihi takaran dari syariat, bisa juga kita mengurangi takaran syariat. Orang yang berlebih dalam syariat itulah seperti khawarij ya, mudah menyalahkan orang lain bahkan merendahkan kaum muslimin yang lain. Itu sifat khawarij ya. Sampai dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah ya. Hanya simpel saja. Dia tidak pernah berkata begini ya. Kalau ilmu kembali kepada ilmu tadabbur Al-Qur'an, karena kita kan di Akademi Tadabbur Al-Qur'an ya. Kalau ada orang murtad, orang berbuat bid'ah, orang berbuat syirik ya, jangan kemudian kita katakan, "Oh, syirik, bid'ah, murtad." Pasti salah kesimpulannya ya. Tapi bertanyalah ya. Al muskilah laisa fir riddah wal muskilah laisa fis syirk wal muskilah laisa fil bid'ah. Persoalannya bukan dalam kemusyrikan, dalam kebid'ahan, bukan dalam perkara murtadnya, bukan ya. Persoalannya itu pertanyaan yang harus terjawab. Limadza huwa yartaddu wa limadza huwa yaf'alul bid'ah wa yubdi ya walimadha huwa yusyrik itu ya. Kenapa dia, ini persoalannya, apa yang menjadi sebab dia murtad, itu yang harus dijawab ya. Bukan pelaku murtadnya, tapi apa yang menjadikan sebab dia murtad, apa yang menjadikan sebab dia melakukan kebid'ahan, apa yang sebab yang menjadikan dia melakukan kemusyrikan. Jadi mah ada orang melakukan kemusyrikan, kebid'ahan langsung, wah dasar bid'ah, jangan dekat dia, ya bid'ah dalam neraka, kan simpel sekali. Nah, itu sifat-sifat khawarij itu, ya. Dan tidak terasa dia jatuh dalam dosa kiber, batarul haq wa ghamsun nas. Pokoknya semua di luar kelompoknya itu salah semuanya, ya. Bid'ah, syirik, ya. Hanya sebatas itu, ya. Maka ketika ini ilmu dasar, ya, supaya kita menjadi orang adil. Paling susah mencari orang yang adil. Kalau muncul satu persoalan, ya, jangan dipukul persoalan itu. Tapi apa yang menjadikan penyebab ini muncul? Ya, itu kan bisa ada beberapa sebab. Ya. Contoh, antum punya kawan, ya, dia masuk kelas misalkan, ya, masuk kelas sering terlambat. Itu juga peluang untuk kiber juga. Kalau sekolah seperti saya di sab pertama ngajinya, kemudian saya tidak ngantuk. Kawan saya ngantuk terus, terlambat lagi itu. Akhirnya kita rendahkan.
Tapi jarang kan kita bertanya, kenapa ya dia terlambat? Oh, ketika kita telusuri, ajak ngobrol, coba baik-baik ya. Jangan di hadapan banyak orang kalau ingin tahu ya. Mungkin ada privasi yang karena setiap orang tuh punya masalah yang bentuk takdirnya tidak sama dengan kita. Kita ajak ngobrol berdua. Kenapa antum suka terlambat? Saya punya ibu, sudah tua, dan saya seorang diri, tidak punya anak yang lain. Bapak saya sudah meninggal. Di rumah cuma berdua saya dengan ibu saya. Ibu saya sudah tua dan stroke misalkan. Makan, mandi semuanya saya yang menyajikan. Sehingga setiap hari saya terlambat. Mau apa kita? Coba kalau begitu. Ya. Nah, kita suka langsung menjatuhkan seseorang pada perkaranya. Tidak pernah bertanya apa yang menjadikan dia melakukan hal itu. Ternyata ada sebab ya. Misalkan orang berbuat syirik ya. Datang misalkan dia berbuat syirik ya. Datang ke pohon yang besar, kemudian dia sujud di situ minta-minta misalkan tabaruk ya. Nah, langsung kita katakan, "Hei musyrik, jangan kamu minta ke sana." Ya, mudah sekali kita memusyrikannya. Tapi tidak pernah kita tanya, "Kenapa kamu suka datang setiap pagi misalkan ya, dan khusus jam habis subuh hari Jumat, kenapa kamu suka datang ke sana? Atau hari Ahad misalkan, suka sujud-sujud begitu." Coba pas kita tanya, nggak tahu, pokoknya ini wasiat dari ayah saya harus begitu katanya. Setiap pagi harus datang ke sini. Oh, berarti persoalannya itu dia melakukannya itu karena keterbatasan ilmu, ya, karena subuhat. Ya, jangan langsung kita salahkan. Ya. Saya punya beberapa saudara itu terkena virus ya, hal seperti ini, ikut kelompok seperti itu ya. Hanya setiap ketemu itu ada orang jadi neteli, tahu nggak neteli? Bahasa Sunda itu neteli. Gimana Bu? Neteli itu apa bahasa Indonesianya? Ya. Akhirnya kan orang yang suka neteli itu setiap ketemu orang langsung dia lihat, curiga, ini mau melakukan apa, bid'ah kayaknya, mau melakukan bid'ah. Padahal belum ya. Gitu. Pokoknya sudah diposisikan salah aja orang itu. Tuh lihat dia sendalnya kayak begitu. Oh, diperhatikannya, sibuk memperhatikan urusan orang lain ya. Padahal dirinya sendiri banyak kesalahannya. Itu namanya neteli gitu, neteli ya. Ada orang masuk masjid itu. Terus sore hari kan menjelang maghrib ya. Mau adzan menjelang maghrib dia masuk, kemudian sholat sunnah ya. Beres langsung. Pak, bid'ah sholat 2 rakaat menjelang maghrib habis sholat asar, nggak ada dalilnya. Orang baru pertama kali ke masjid, dia dengan keterbatasan ilmunya langsung dikatakan bid'ah. Terus cara penyajiannya juga terlihat sekali ada sifat kibernya itu ya. Makanya ngaji atuh karena ke masjid ayeuna kemana wae didinya teh ya. Nah, orang ini akhirnya aing kakara ke masjid, besoknya nggak ke masjid lagi ya. Akhirnya disalah-salahkan, harusnya tanya dulu, Pak boleh ngobrol dulu ya. Makanya ada ilmu usul dakwah, antum juga perlu belajar ya. Ada fikih dakwah ya. Kalau usul dakwah itu adalah materi-materi yang tepat untuk kita sajikan kepada umat di satu tempat dengan di tempat yang lain, karena orang-orang bercocok tanam dengan para mahasiswa itu sama-sama kita sampaikan tapi punya materi yang lebih pas gitu. Coba orang lapar, jangan dikasih air minum, salah itu. Harus dikasih makan. Ya, karena dia lapar. Tapi orang haus jangan dikasih bala-bala, salah itu. Tambah kesel, harusnya dikasih minum. Jadi itu yang pertama, ya. Apa materi yang cocok bagi seseorang yang ingin kita berikan hidayah kepadanya. Yang kedua, ada namanya fikih dakwah. Metodologi dalam menyampaikan sebuah mutiara ya. Banyak orang yang ini sebenarnya makanan kesukaannya, tapi cara penyajiannya itu berbeda ya. Berbeda kepada preman ya, dengan para petani di perkampungan ya. Kemudian dengan para nelayan di daerah yang panas itu enggak sama ya. Yang disampaikannya esensinya dalam rangka sabbihisma rabbikal a'la, dalam rangka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi penyajiannya harus tepat ya. Gak bisa preman ngaji hayu hari mung kana neraka mah ngaji jeung urang. Ka masjid serius, enggak bisa. Ya enggak bisa begitu. Ada cara penyajiannya. Nah,
Kita kembali kepada pembahasan. Berdoalah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar, yang itu memang hakikatnya sebuah kebenaran. Warzuqna ittiba'ahu. Dan berikanlah rizki kepada kami ya Allah untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil, yang benar-benar batil. Hakikatnya itu kebatilan, sehingga kita tidak ragu itu kebatilan. Warzuqna ijtinabahu. Dan berikanlah rizki kepada kami untuk bisa mampu meninggalkannya. Ya. Sehingga tidak samar bagi kita. Nah, jamaah rahimakumullah, kadang tidak terasa. Ya. Kalau ini jelas, ya, mukmin kafir. Ya. Mukmin kafir. Orang-orang yang mengusung kebenaran itu, kemudian ada di antara mereka orang-orang kafir yang kemudian merendahkannya. Ya, sehingga di sini dikatakan, kita bacakan tafsirnya ya. Yukhbiru ta'ala 'anil mujrimina annahum kanu fid darid dunya yadhakuna minal mu'minin. Ayat ini, kata Ibnu Katsir, Allah menyampaikan kabar, informasi tentang kebiasaan orang-orang yang banyak dosa. Al-mujrimin ini istilah Al-Quran yang disematkan bagi orang-orang yang kafir. Nama lain dari yang disebutkan orang kafir itu adalah al-mujrimin. Ya. Kebiasaan orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang kafir, bahwa mereka itu sungguh selama hidupnya di dunia merendahkan, menertawakan orang-orang mukmin. Yang disebut dengan yastahziun, yadhakun. Maksudnya yastahzi'una bihim, mereka memperolok-olokkannya, wa yahtaqirunahum, dan mereka menghina merendahkannya. Wa idza marru bil mu'minin yataghamazuna alaihim, dan jika mereka lewat ya, di hadapan orang mukmin yataghamazuna alaihim, mereka itu begitu menghinakan dan memposisikannya orang mukmin rendah. Muhtakirina lahum, ya, yang dimaksud yataghamazuna ay muhtakirina lahum, mereka ini ihtikor, ya, menyepelekan, menghina kepada orang mukmin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, ketika mereka kembali kepada keluarganya. Maksudnya keluarga di sini bukan karena secara nasab, tapi secara ideologi, ya, secara ideologi. Orang-orang kafir ketika mereka kembali ke rumah mereka, kembali ke kampung mereka, tapi di situ ada ikatan ahlihim, ya. Ahlun itu, ya, tidak selalu dia dari sisi nasab, tidak, ya, tapi seideologi, ya, sefrekuensi, ya, sekeyakinan. Kalau kafir dengan orang kafir lagi, atau kafir dengan orang-orang munafik, atau sebaliknya. Inqalabu fakihin, maksudnya wa idzan qalaba ay raja'a haula'il mujrimun ila manazilihim, orang-orang kafir yang banyak dosa itu ketika kembali ke rumah-rumah mereka, ke tempat-tempat tinggal mereka, inqalabu ilaiha fakihin, mereka kembali bertemu dengan seideologinya. Dengan apa? Merendahkan, ya. Mereka senang, ya, merasa mendapatkan sesuatu yang besar ketika sudah merendahkan orang-orang mukmin. Wa ma'a hadza ma syakaru ni'matallahi alaihim. Mereka lupa kalau mereka itu sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Balistaghallu bil qaumil mu'minin, tapi mereka menyibukkan diri untuk, ya, menyibukkan diri terhadap orang-orang mukmin, yuhaqqirunahum, dalam rangka merendahkannya, wa yahsudunahum, dan mereka melakukan kedengkian kepada orang mukmin. Wa idza ra'auhum qalu, dan mereka orang-orang mujrim, orang-orang kafir ketika melihat, ya, orang-orang mukmin dengan semangatnya mereka beramal soleh, qalu inna haula'i ladallun, mereka katakan, tuh lihat, ya, orang-orang yang muslim itu mereka adalah orang-orang yang sesat, ya. Likaunihim ala ghairi dinihim,
maksud sesat di situ mereka mengomentarinya, katanya orang Islam, tapi sebenarnya mereka tidak di atas agama mereka gitu. Dan mensematkan istilah-istilah bermacam-macam ya. Kita temukan kan dalam kehidupan juga sama begitu. Mereka katakan, capek-capek ya, pakai jilbab ngapain? Nah, terus ada juga yang komentar, itu kebiasaan orang Arab itu, ya, ngapain dipakai di Indonesia? Gitu, ya. Kalau misalkan jenggotan, apa bedanya kamu dengan domba itu? Kambing juga jenggotan, ya. Padahal jenggot ini bagian dari sunnah. Ya. Misalkan cara merendahkannya demikian. Capek ya jadi orang Islam itu, sehari harus mestinya tidur kan sehat ya. Ini malah suruh bangun sholat subuh, ngapain ya? Coba kalau kita hanya sepekan sekali kan enak gitu ya, enak. Ini lagi istirahat harus bangun sholat, lagi kerja suruh sholat lagi, enak-enak lagi kerja sholat ya, duhur. Kemudian lagi banyak yang belanja, dipanggil lagi suruh sholat asar lagi, capek jadi orang Islam, capek itu. Berarti agama yang suruh kerja ya, terus suruh capek itu dalam agama Islam katanya. Nggak enak dalam agama Islam. Taib jamaah rahimakumullah, itulah kebiasaan mereka orang-orang kafir. Tapi ada satu ayat ya, Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita. Sebelum sampai pada ayat itu ada satu ayat lagi, coba dilihat ayat 33-nya. Wa ma ursilu alaihim hafizin, dan tidaklah mereka itu diutus, artinya ursilu dikirim ke dunia ini untuk menjaga orang-orang mukmin, kan tidak ya. Wa ma ba'atha haula'il mujrimun, tidaklah orang-orang yang kafir itu hadir di dunia hafizina ala haula'il mu'minin, disuruh untuk menjaga orang mukmin ya. Kenapa harus komentar orang beriman tuh begini, dalam agama Islam tuh nggak enak ya, kok kamu ini seperti kambing ya, kebiasaan orang Arab kok dipakai di Indonesia pakai jilbab ataupun apa saja ya. Dulu bahkan di kampung tuh ada istilah gini, aneh kan dulu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar tuh aneh. Kalau sekarang alhamdulillah ya sudah biasa, sudah nggak alergi lagi gitu. Kalau dulu sampai dibilang, cenah hareudang-hareudang jika bebegi sawah. Tahu bebegi sawah nggak? Gimana nanti? Paham bebegi sawah? Jadi kalau lagi sudah ranum kan padi itu biasanya ada tali ya, ke kanan, ke kiri, ke tengah banyak tali itu. Nah, terus tali rapia itu. Nanti pemiliknya dari kejauhan ya, narik, biasanya ada baju-baju bekas ya, seperti pocong gitu ya, dibikin di sawah itu. Nanti kalau ada burung, kemudian diginikan. Itu kan pakai semacam kain jilbab gitu ya, untuk nakut-nakuti burung gitu. Masa katanya kayak bebegi sawah gitu. Nah, tapi kan bagi kita, orang itu komentar menunjukkan kualitasnya. Dan kita jangan sama-sama untuk mereka menyepelekan kita juga merendahkannya lagi, tidak perlu ya, nggak perlu. Ada waktunya nanti ya, ada waktunya. Kalau urusan bisnis itu nggak usah ngobrol tentang urusan halal haram, nggak akan sukses kan gitu. Saya tuh pernah coba bisnis di dalam salah satu bisnis tertentu lah gitu ya. Dan kayaknya asik sekali Pak Dimas itu, ya. Cepat gitu dapatnya. Gitu. Teman ngajak-ngajak ke situ. Saya bilang, loh ini transaksinya saja sudah nggak benar ini. Ini pasti ada yang terdolimi. Van, kalau bisnis di sini jangan bicara masalah agama katanya. Ya kalau masalah agama nanti di masjid aja gitu. Jadi kalau berbicara di pasar ya berbicaranya jual beli. Kalau namanya jual beli itu berbagai strategi ditempuh, yang penting kita dapat keuntungan. Ya. Urusan akhiratnya nggak ada. Gitu ya. Urusan akhiratnya nggak ada. Saya nggak mau lanjut lagi lah.
nggak mau sampai di sini aja gitu. Tapi kan ini besar, kita tinggal duduk manis ya, tinggal cek saja dari kejauhan, itu bisa orang lain tuh sampai sekian detik itu bertambah nominalnya katanya. Iya, memang pendapatannya hasilnya besar, cuma persoalannya itu keberkahannya hilang buat apa? Udah nggak lanjut ya. Jadi kalau di pasar katanya tidak boleh berbicara urusan halal haram, nggak boleh berbicara masalah agama. Ya. Padahal agama itu kan mengatur seluruh persoalan hidup manusia. Ya. Akhirnya tidak terasa merendahkan kebenaran, dan kalau kita terus menyampaikan hal itu, lah ulah iya mending keluar ya cenah daripada menghambat kita mas gitu. Udah keluar aja. Akhirnya merendahkan orang yang membawa kebenaran. Ya. Taib. Dilihat surat ayatnya, surat Al-Mu'minun ayat 108 sampai ayat 111. Al-Mu'minun. Dari sejak 108 sampai 111. Sudah, berarti sebelum An-Nur ya. Baru tenang pas baca ayat ini, tenang gitu. Tong sarwana gitu. Qala khsa'u fiha. Allah berfirman, ikhsa'u fiha, tinggallah kalian semuanya, fiha di dalam neraka, dalam keadaan hina. Wala tukallimuni, dan jangan pernah kalian berbicara kepadaku atau denganku. Ya. Orang kalau salah satu bentuk hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ahlun nar, mereka tidak pernah bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika Allah berikan kemuliaan kepada ahlul jannah. Tidak hanya berbicara kepada Allah, tapi mereka juga melihat wajah Allah. Innahu kana fariqum min ibadi. Innahu, sesungguhnya kata Allah, kana fariqum min ibadi, ada satu komunitas, satu golongan di antara hamba-hambaku. Yaquluna, yang mereka, dilihat kalimatnya, yaquluna, yang mereka ini, kalau kana di sini dilihat, innahu kana menunjukkan ini dahulu ya gitu. Karena past tense, kananya past tense tapi yaqulunya continuous tense. Innahu, sesungguhnya kata Allah ya. Hu-nya ini kembali kepada domir sa'an, menunjukkan keadaan sesuatu. Innahu kana, sungguh ada dahulu ketika di dunia, fariqum min ibadi, satu golongan, satu komunitas di antara hamba-hambaku. Yaquluna, yang mereka selama hidupnya di dunia itu continuous berdoa. Yaquluna, Rabbana, tidak pernah kering lisannya ya, selalu berdoa ini. Wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Warhamna, dan berikanlah kasih sayang Engkau kepada kami. Wa anta khairur rahimin, dan Engkau zat pemberi rahmat yang terbaik. Ya. Fattakhadtumuhum sikhriya, lalu kalian menjadikan mereka yang suka berdoa meminta rahmat dan ampunan kepada Allah sikhriya, sebagai buah ejekan. Kalian wahai ya, orang-orang ahlun nar dulu ya, itu suka mengejek ya, hamba-hamba kami yang selalu berdoa meminta rahmat, meminta ampunan kepada kami. Maksudnya orang-orang mukmin. Hatta ansaukum dzikri, karena suka mengejek orang mukmin, hamba-hamba kami, sampai kamu melupakan untuk mengingat diriku, kata Allah. Bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum minhum tadhakun, dan keadaan kalian wahai orang-orang ahlun nar, minhum terhadap mereka orang-orang mukmin, tadhakun, suka menertawakan mereka. Ya.
Nah, makanya inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Gantian kata Allah, sungguh aku hari ini berikan balasan kepada mereka orang-orang mukmin yang suka minta ampunan, minta rahmat Allah, yang kalian wahai ahlun nar suka merendahkannya, memperolok-olokkannya. Hari ini aku berikan imbalan kepada mereka. Bima sabaru, baknya tuh bak sababiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan imbalan? Bima sabaru, disebabkan mereka sabar. Annahum humul faizun. Sesungguhnya mereka itu pada hakikatnya orang-orang yang benar-benar mendapatkan hakikat keberuntungan, kemenangan. Nah, baru kita lanjutkan ayat selanjutnya ya di dalam surat Al-Mutaffifinnya. Fal yauma, nah ada kalimat ini, fal yauma, yakni kata Ibnu Katsir yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang mukmin terhadap orang kafir menertawakannya. Ya. Ay fi muqabalati ma dhahika bihim ulaik. Ya. Alal araiki yanzurun. Nah, ini kebalikannya kata Ibnu Katsir, yang dulu orang-orang kafir menertawakan orang mukmin karena keimanan mereka. Nah, sekarang orang-orang mukmin menertawakan orang kafir. Bahkan ya, alal araiki yanzurun ya. Sambil di atas dipan-dipan yang indah, yang zurun, mereka melepaskan pandangannya. Alal araiki yanzurun ya. Kalau tadi orang-orang kafir ya, tidak boleh berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk penghinaannya Allah kepada mereka ketika mereka di akhirat di dalam neraka. Kalau orang mukmin jangankan berbicara, bahkan alal araiki, mereka di atas dipan-dipan yang indah, yang zurun, melepaskan pandangannya. Kepada siapa? Ilallahi azza wa jalla, memandang Allah azza wa jalla. Fi muqabalati man za'ima fihim annahum dhallun, yang mereka orang kafir dulu ketika di dunia punya anggapan kepada orang-orang mukmin bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang sesat. Laisu bidhallin ya. Padahal orang-orang mukmin itu tidaklah mereka itu sesat, balhum min auliyail muqarrabin, bahkan mereka itu termasuk dari wali-wali Allah yang didekatkan. Yang zuruna ila rabbihim fi dari karamatihi, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di negeri penuh dengan kemuliaan. Maksudnya adalah di dalam surga ya. Sebagaimana yang Allah firmankan pada surat 75, berarti surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka orang-orang mukmin di dalam jannah itu nadhirah, mendapatkan rasa bahagia yang sempurna. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, terhadap Rabb mereka nadhirah. Ya, kalau yang pertama sod ada titiknya, bo. Kalau ayat 23-nya nazirah itu to ada titiknya. Dari nazara yang zuru ya, melihat. Alal araiki yang zurun ila rabbiha nazirah ya. Wajah-wajah yang berseri-seri itu terhadap Rabb mereka, mereka melihatnya. Begitu juga dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Allah juga berfirman menjelaskan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin di dalam jannah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang suka berbuat kebaikan di dunianya, wa ziyadah ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sudah ketemu? Yunus 26 surat 10.
bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna itu ada pahala yang baik. Ya. Lilladina ahsanu, bagi orang-orang yang suka berbuat baik, al-husna, dia akan mendapatkan pahala yang baik, jannah. Nah, tapi di situ ada kalimat waziyadatun, ada kan? Waziyadah. Dan Allah berikan kenikmatan tambahan. Nah, dalam tafsirnya kenikmatan tambahan itu adalah melihat wajah Allah, ya, melihat wajah Allah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillatun. Dan wajah mereka tidak ditutupi oleh debu hitam, ya, tidak ada debu hitam yang menutupinya, dan tidak ada juga kehinaan yang menutupinya. Jelas-jelas melihat wajah Allah SWT. Makanya ketika Nabi menyampaikan ayat ini, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu sontak sahabat bertanya, kaifa naro rabbana ya Rasulullah, bagaimana kita melihat wajah Allah, ya, makhluk melihat wajah al-Khaliq. Kemudian Nabi mengatakan, satarauna rabbakum kama tarauna al-qamar. Kalian akan melihat wajah Allah di dalam jannah sebagai pahala tambahan terbaik di dalam jannah, kenikmatan yang terbaik. Itu kama tarauna al-qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, ya. Jadi tidak ada tabir pemisah. Makanya di situ dikatakan wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Ya, tidak ada yang menghalanginya, baik debu maupun kehinaan. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penduduk penghuni jannah, hum, mereka, fiha, di dalam jannah, khaliduna, benar-benar kekal abadi. Allah juga berfirman pada surat 50 ayat 35. Saya baca di tafsir yang lain, ya. Surat 50 itu berarti surat apa itu? Qaf, ya. Ayat yang ke-35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ada? Bagi mereka maknya maksai, segala sesuatu, yasha'una. Bagi mereka segala sesuatu, yasha'una, yang mereka kehendaki, fiha, di dalam jannah. Waladaina, dan kami memiliki mazidun, tambahannya, ya. Jadi mereka apa saja di dalam jannah itu Allah berikan, ya. Sebagaimana dalam surat Fussilat kan begitu, ayat 30, 31, 32, ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Bagi ahlul jannah, apa yang kalian inginkan Allah berikan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ya. Bagi kalian wahai ahlul jannah, ma tashtahi anfusukum, maknya maksai, apa saja yang disukai oleh syahwat kalian, kalian minta Allah berikan. Walakum fiha ma tadda'un, dan di dalam jannah juga segala sesuatu yang kalian inginkan, kalian minta, Allah juga mewujudkannya. Tapi waladaina mazid, ya, waladaina mazid. Kami, kata Allah, punya kenikmatan tambahan. Nah, dalam tafsirnya mazid di situ, mazid itu kan diambil dari kata zada yazidu ziyadah, sama sebagaimana dalam surat 10 ayat 26, ya. Kalau di sini waladaina mazid, kami punya kenikmatan tambahan, yaitu Allah izinkan ahlul jannah itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang dulu dikatakan orang sesat, ya. Karena ketika di dunia kan orang mukmin, kita hidup harus beriman kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita juga akan meninggal karena Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu dalam kejelasannya kan, kita hidup di dunia sementara, kemudian ada kematian, kemudian nanti ada hisab, ada mizan, nanti ada neraka, ada surga juga. Kita jelaskan di dunia ini. Kata orang kafir, pret, gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan gitu ya. Pret, itu bohong itu. Orang sudah hidup di dunia ya sudah, setelah mati ya tidur, ya. Sesat orang Islam tuh, aneh, ya. Mikirnya aneh-aneh aja. Barulah di sini dikatakan, ya,
Allah berikan kenikmatan surga, Allah berikan tambahan kenikmatan mazid atau ziyadah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah ya. Ketika melihat wajah Allah sebagai salah satu kenikmatan tambahan yang ternikmat bagi ahlul jannah, itu menunjukkan dulu ketika mereka hanya meyakini ya, ketika di dunia, dan mereka kampanyekan ya, ajak yang lain supaya menikmati keyakinan yang sama, malah diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Nah, hari ini Allah muliakan mereka untuk merasakan apa yang dulu mereka yakini tapi belum Allah wujudkan ya, karena tidak bisa melihat wajah Allah di dunia sesoleh apapun ya, kecuali orang-orang yang punya keyakinan yang keliru ya. Aku bisa melihat dengan sekian ribu zikir yang aku ucapkan, aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di antara gumpalan awan. Bohong itu, ya. Bohong, tidak mungkin. Nah, hari ini kata Ibnu Katsir kan, hari ini ya, yang dulu mereka mengatakan ya, keyakinannya tentang neraka, keyakinan mereka tentang hari kiamat, surga, kenikmatan surga, melihat wajah Allah, itu oleh orang-orang kafir dikatakan sesat orang Islam ini ya. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah wujudkan apa yang pernah mereka yakini dulu ketika di dunia ya. Masya Allah. Taib. Kemudian terakhir ada kalimat ini dia. Alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun ya. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun ay ilallahi azza wa jalla fi muqabalati man za'ima fihim annahum dhalluna laisa bidhallina bal hum min awliya'illahil muqarrabin ay hal juziyal kuffaru ala ma kanu yuqabiluna bihil mu'minin minal istihza wat tankis amla yakni qad jawwazu awfarul jaza wa tammahu wa akmalahu ya, maksudnya hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun ya, apakah orang-orang kafir ini diberikan balasan atas apa yang mereka perolok-olokan dan mereka rendahkan kepada orang-orang mukmin ketika di dunianya, yakni qad juwizu au farul jaza, ternyata mereka telah diberikan imbalan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atammahu wa akmalahu, bahkan Allah sempurnakan dan Allah paripurnakan, Allah optimalkan ya balasannya bagi mereka orang-orang kafir yang sudah merendahkan orang mukmin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itulah intisari dari tafsir Ibnu Katsir, dan kita alhamdulillah sudah selesai surat Al-Mutaffifin. Berarti yang akan datang kita bergeser lagi pada surat Al-Infitar ya, surat Al-Infitar insyaallah. Kesimpulannya, kalau orang kafir ya merendahkan orang mukmin, secara fitrahnya wajar karena beda ideologi ya, beda ideologi, dan setiap orang yang punya ideologi yang menjadi kebanggaannya pasti akan membelanya, kemudian akan teruji apakah merendahkan yang lain atau tidak ya, merendahkan yang lain ataupun tidak. Kalau orang Islam kan tidak boleh kita menghina, merendahkan agama yang lain, tidak boleh ya, tapi harus toleransi, cuma toleransi yang benar ya, toleransi yang benar. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, qul ya yuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, sampai diulang 2 kali. Nanti di penghujungnya ada kalimat toleransi yang luar biasa, lakum dinukum wal waliyadin. Ya silakan, mau kalian punya ideologi, keyakinan ideologi kalian dengan nama tersendiri, kami juga punya ideologi yang kami yakini, Islam namanya ya, dan ada aturannya ya, silahkan kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami ya. Yang penting jangan sampai menghina, merendahkan keyakinan kami, dan kami juga tidak pernah ya merendahkan keyakinan kalian. Silahkan saja ya.
sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang penting sifat kibernya itu jangan sampai kita miliki ya. Kepada siapapun, terlebih kepada orang Islam, tapi kita suka teruji dalam urusan-urusan tertentu. Ya, ingat ya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Nabi itu sangat menghargai. Ingat dua kalimat ini ya, supaya tidak punya sifat kiber ya. Apalagi lagi puasa kan ya. Nabi itu sangat menghargai ya. Dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh si fulan sahabat sehingga statusnya berubah yang tadinya kafir menjadi mukmin. Mukmin itu kan manusia ya, punya kelebihan, punya kekurangan. Bahkan sesoleh apapun orang mukmin tidak ada yang sempurna. Hanya Nabi lah yang maksum ya. Maka Nabi sangat menghargai dua kalimat syahadat yang pernah diucapkan oleh si fulan sahabat ini dari sekedar perbuatan dosa besarnya. Ya. Apalagi yang kedua, Nabi sangat menghargai sekali dua kalimat syahadat yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat dari sekedar perbuatan khoti'ah, kesalahannya. Beda antara kefasikan dengan khoti'ah. Kefasikan itu dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Judi, mabuk, dan yang lainnya. Dia lakukan. Kita hargai dua kalimat syahadat yang pernah dia ucapkannya dari sekedar perbuatan kefasikannya. Makanya ya kaidahnya tadi, jangan pernah kita mengatakan hei fasik ya, tapi bertanyalah kenapa dia berbuat kefasikan. Ya, apa sebabnya? Gitu. Itu yang harus dijawab. Kemudian apalagi khoti'ah. Khoti'ah itu sebuah kesalahan yang kadang di antara dua, mungkin dia dengan keterbatasan ilmunya menyimpulkan sesuatu sehingga dia bersikap salah. Ya, padahal menurut syariat ternyata menurut dia benar, ternyata menurut timbangan syariat dia salah. Ya. Tapi mengakui kesalahannya. Kadang kita kan tuh kan mengakui kesalahannya, cek aing oge kumaha. Dia sudah mengakui kesalahannya sudah bagus kan. Harus kita hargai, alhamdulillah gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, bisa saja dia melakukan kesalahan itu karena memang lupa gitu. Kalau itu tuh salah tuh lupa, bisa itu, ya, bisa terjadi. Makanya bangun tidur dikiranya, kalau makanya jangan tidur sore ya. Pas tidur sore bangun jam 5, wah ini sudah adzan, belewok. Kan lupa juga itu, ya. Dan terjadi di kalangan sahabat juga, makan gitu. Wah, mana mah Islam naon cenah wayah kieu geus dahar deui gitu. Pan can adzan maghrib. Kita suka begitu ya. Padahal orang ini bangun tidur sebabnya dia masih linglung ya. Kemudian haus tiba-tiba minum gitu. Ya, mungkin dia lupa gitu. Nah, itu Nabi itu sangat menghargai dua kalimat syahadat yang ada dalam diri sahabat yang pernah dia ucapkannya dari sekedar perbuatan kefasikannya terlebih dalam perbuatan khoti'ahnya. Makanya doanya kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadait, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kasih hukuman kami ini ya Allah ketika kami berbuat lupa ataupun karena salah ya, tidak disengaja. Ya, jangan dibiasakan mengatakan orang berbuat salah khawarij, orang berbuat salah bid'ah, murji'ah dan sebagainya. Jangan ya. Harus dilihat asbabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.